Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah aplikasi barisan dan deret yang keempat, yaitu tentang anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Artinya, besarnya anuitas setiap periode ini nilainya selalu tetap. Untuk mencari anuitas, kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, anuitas sama dengan AN ditambah BN. Rumus yang kedua, anuitas sama dengan M kali I dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N. Di mana A besar itu adalah anuitas, AN angsuran ke N, BN bunga ke N, M pinjaman atau modal, I suku bunga, dan N-nya adalah periode. Nah, di sini ada B dan I. Perbedaannya, B itu bunga yang dalam bentuk rupiah, sedangkan I itu suku bunga dalam bentuk persen. Kemudian, rumus anuitas sendiri itu tadi ada dua macam. Manakah rumus yang akan kita gunakan? Tergantung dari soalnya. Jadi tergantung dari apa yang diketahui di soal. Jika yang diketahui di soalnya adalah A dan B, angsuran dan bunga, maka kita gunakan rumus yang di atas. Tapi jika yang diketahui di soalnya adalah pinjaman dan suku bunga, maka kita gunakan rumus yang di bawah. Selanjutnya, untuk mencari angsuran, rumusnya juga ada dua macam. AN sama dengan A besar dikurangi BN. Di bagian anuitas tadi, rumus mencari anuitas disebutkan A besar sama dengan AN tambah BN. Sehingga untuk mencari AN, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, AN sama dengan anuitas dikurangi bunga. Atau rumus yang kedua, AN sama dengan AK kali 1 tambah I pangkat N min K. A besar itu adalah anuitas, AN angsuran ke N, AK angsuran ke K, BN bunga ke N, dan I adalah suku bunga. Di sini ada AN dan AK, keduanya sama-sama angsuran, tetapi perbedaannya adalah AN itu angsuran yang akan kita cari, sedangkan AK itu adalah angsuran yang sudah diketahui. Rumus bunga, ada dua macam juga rumus bunga. BN sama dengan A besar dikurangi AN. Bunga sama dengan anuitas dikurangi angsuran. Rumus yang kedua, BN sama dengan MN kali I. Bunga sama dengan modal atau pinjaman dikali suku bunga. Ada dua rumus juga ya di sini, jadi manakah rumus yang akan kita pakai nanti? Sekali lagi tergantung dari apa yang diketahui di soal. Yang terakhir, rumus mencari sisa angsuran. SN sama dengan BN plus 1 bagi I. Rumus keduanya, SN sama dengan MN dikurangi AN. SN itu adalah sisa angsuran periode ke N, BN plus 1 adalah bunga periode ke N tambah 1, I-nya suku bunga, MN modal periode ke N, AN-nya adalah angsuran ke N. Contoh soal tentang anuitas, contoh yang pertama, Pak Reno meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas 5 periode dengan suku bunganya 2% per bulan. Yang A, tentukan besar anuitasnya. B, buatlah tabel rencana angsuran. Kita mulai dari yang soal A. Dari soal di atas, diketahui bahwa pinjaman uangnya sebesar 5 juta rupiah. Sehingga 5 juta ini sebagai M-nya. Kemudian suku bunganya 2% per bulan ini sebagai I. I sama dengan 2%, diubah ke bentuk desimal menjadi 0,02.
Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas sebanyak 5 periode. 5 periode ini sebagai N-nya. N-nya sama dengan 5. Kita jawab soal yang bagian A terlebih dahulu. Untuk menentukan besar anuitas, ada dua rumus yang bisa dipakai. Rumus yang di atas dan rumus yang di bawah. Nah, sekarang untuk menentukan rumus mana yang akan kita gunakan, lihat bagian yang diketahui. Di sini ada M, I, dan N. Tentu rumus yang kita pakai adalah rumus yang di bawah, bukan rumus yang di atas. Karena kalau kita mau pakai rumus yang di atas, di sini harus ada AN dan BN, sedangkan yang diketahui tidak ada AN dan BN. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus yang di bawah. Tinggal kita kasih masuk semua angka yang diketahui ini ke dalam rumusnya. M-nya adalah 5 juta, dikalikan I-nya 0,02, dibagi 1 kurang 1 tambah I-nya 0,02, pangkat min 5. Nanti tinggal kalian hitung sendiri menggunakan kalkulator. Pasti kalian sudah bisa menghitung dengan kalkulator ya. Sehingga nanti akan diperoleh anuitasnya, nilainya adalah 1.060.791,9702. Ini adalah besar anuitas setiap periodenya. Selanjutnya, kita akan membuat tabel rencana angsuran. Angsurannya tadi akan dilakukan sebanyak 5 periode. Kemudian, untuk membuat tabel rencana angsurannya, kita buat tabel yang seperti ini. Yang di kolom paling kiri, ini untuk periodenya. Jadi ada periode 1, 2, dan seterusnya sampai periode kelima. Kemudian, kolom selanjutnya adalah pinjaman. Ini nanti pinjaman, setiap periodenya pinjaman selalu berbeda. Kemudian kolom selanjutnya adalah anuitas. Anuitas rumusnya AN ditambah BN. Tadi sudah kita cari di soal bagian A. Diperoleh bahwa besarnya anuitas setiap periode adalah 1.060.791,9702. Angka ini kita bulatkan saja agar nanti lebih mudah saat menghitung. Jadi bentuk desimal ini kita bulatkan, anuitasnya menjadi 1.060.792. Anuitas tadi terdiri atas angsuran dan bunga. Jadi kita bagi di sini ya, ada bunganya dan ada angsurannya. Bunga itu, rumus mencari bunga adalah suku bunga dikalikan pinjaman. Suku bunga di soalnya tadi 2% dikalikan dengan pinjaman. Angsuran rumusnya adalah anuitas dikurangi bunga. Karena besar anuitas itu selalu tetap setiap periodenya, sehingga nanti bunga dan angsuran ini setiap periode nilainya masing-masing periode selalu berbeda, tetapi anuitasnya selalu tetap. Jadi bunga dan angsuran masing-masing periode nilainya selalu berbeda, tetapi anuitasnya atau jumlah antara bunga dengan angsuran ini setiap periode nilainya selalu tetap. Sisa pinjaman di kolom yang terakhir, sisa pinjaman itu bisa dicari dengan rumus pinjaman dikurangi angsuran. Pinjaman dari masing-masing periode dikurangi dengan angsuran dari masing-masing periode. Kita mulai dari periode yang pertama. Pak Reno meminjam uang sebesar 5 juta. Jadi, pada periode pertama pinjamannya adalah 5 juta. Anuitasnya 1.060.792. Ini nilainya selalu tetap dari periode pertama sampai periode terakhir. Untuk mencari bunga, rumusnya adalah 2% kali pinjaman. Jadi 2% kali 5 juta. Jika dihitung, hasilnya adalah 100.000. Selanjutnya,
kita cari angsuran. Angsuran rumusnya adalah anuitas dikurangi bunga. Anuitasnya yang di atas tadi, bunganya adalah bunga pada periode pertama yaitu 100.000. Jika dikurangi nanti hasilnya angsuran sama dengan 960.792. Kemudian sisa pinjaman kita bisa cari dengan mengurangkan antara pinjaman dengan angsuran pada periode pertama. Jadi pinjaman pada periode pertama dikurangi dengan angsuran pada periode pertama. Hasilnya adalah 4.039.208. Ini sisa pinjaman pada periode pertama. Nah, sisa pinjaman periode pertama ini akan kita gunakan sebagai pinjaman pada periode kedua. Jadi sekali lagi sisa pinjaman pada periode pertama kita gunakan sebagai pinjaman pada periode kedua. Jadi pinjaman pada periode keduanya bukan 5 juta lagi, tetapi sudah berubah menjadi 4.039.208. Selanjutnya kita hitung bunga pada periode kedua, tinggal dikalikan 2% kali pinjamannya. 2% dikalikan ini, nanti hasilnya adalah 80.784. Kemudian untuk angsuran, anuitas dikurangi dengan bunga pada periode kedua, hasilnya adalah 980.008. Sisa pinjaman pada periode kedua, cara mencarinya, pinjaman pada periode kedua dikurangi dengan angsuran pada periode kedua. Diperoleh hasilnya adalah 3.059.200. Nah, sisa pinjaman periode kedua ini kita nanti akan gunakan sebagai pinjaman pada periode ketiga. Ini ya, sisa pinjaman pada periode kedua kita gunakan sebagai pinjaman pada periode ketiga. Bunga angsurannya nanti kalian cari sendiri menggunakan rumus yang ini. Akan diperoleh hasil seperti ini. Dan juga sisa pinjamannya bisa dihitung sendiri, nanti hasilnya adalah seperti ini. Dengan cara yang sama bisa kalian hitung untuk periode keempat juga. Jadi pinjaman pada periode keempat ini diperoleh dari sisa pinjaman pada periode ketiga. Di periode keempat, sisa pinjamannya adalah 1.039.992. Nah, ini kita gunakan sebagai pinjaman pada periode kelima. Setelah itu, kita hitung bunganya. 2% kali pinjaman pada periode kelima, hasilnya nanti adalah 20.800. Kemudian angsurannya nilainya adalah 1.039.992. Terakhir, untuk sisa pinjaman, di soal tadi disebutkan bahwa Pak Reno meminjam sebanyak 5 juta rupiah akan dilunasi dengan sistem anuitas sebanyak 5 periode. Nah, setelah Pak Reno membayar angsuran pada periode kelima, seharusnya sisa pinjamannya bernilai 0. Jadi Pak Reno sudah tidak mempunyai sisa pinjaman lagi setelah periode kelima. Ini ya, bisa kalian perhatikan di sini. Ini adalah gambaran cara membayar angsuran secara anuitas. Jadi anuitasnya setiap bulannya bunga dan angsuran, nilai anuitasnya itu selalu tetap setiap periode. Bunga dan angsurannya bisa berbeda-beda tiap periodenya, tetapi anuitasnya selalu sama. Contoh soal yang kedua. Suatu pinjaman 15 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas bulanan 800.000. Jika suku bunga yang dibebankan sebesar 1,2% per bulan, tentukan A. Besar bunga pertama, B. Besar angsuran ke-7. Yang diketahui dari soalnya adalah pertama,
pinjamannya sebesar 15 juta rupiah. Jadi M sama dengan 15 juta. Kemudian anuitasnya di sini sudah diketahui anuitasnya adalah 800.000. Jadi A besar sama dengan 800.000. Dan suku bunganya I-nya sama dengan 1,2%, kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,012. Kita jawab dulu pertanyaan yang di bagian A. Besar bunga pertama. Untuk mencari bunga, ada dua macam rumus. BN sama dengan A besar dikurangi A kecil, atau bisa juga BN sama dengan M dikali I. Lihat di bagian yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah M, A besar, dan I. Sehingga rumus yang kita pakai adalah rumus yang di bawah. BN sama dengan MN kali I. Yang ditanyakan adalah bunga pertama. Jadi B1-nya yang akan kita cari. B1 sama dengan M-nya 15 juta dikali I-nya 0,012. Jika dikalikan hasilnya adalah 180.000. Jadi besar bunga pertama adalah 180.000 rupiah. Selanjutnya, pertanyaan yang B, besar angsuran ketujuh. Rumus untuk angsuran ada dua macam juga. AN sama dengan anuitas dikurangi bunga, atau bisa juga AN sama dengan AK dikalikan 1 tambah I pangkat N min K. Ini rumus angsuran ya, ada dua. Pertama, kita cari dulu angsuran yang pertama. Jadi, kembali ke rumus angsuran tadi, rumus angsuran ada dua macam. Misalnya kita mau pakai rumus yang di atas. AN sama dengan anuitas dikurangi bunga. Anuitasnya di soal sudah ada. Bunganya yang ada adalah bunga yang pertama. Sedangkan di sini untuk mencari angsuran ketujuh, kita harus butuh bunga yang ketujuh. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang di atas. Kalau rumus yang di bawah, A7 sama dengan angsuran yang diketahui dikali 1 tambah I pangkat N-nya 7 ya, karena kita mau mencari angsuran ke-7, dikurangi K. Nah, di soal bagian B, kita harus mencari angsuran pertama dulu, karena kita mau pakai rumus yang kedua. Kita tidak bisa menggunakan rumus yang di atas. Rumus yang di atas ini kita pakai hanya untuk mencari angsuran pertama saja. Angsuran pertama, rumusnya adalah anuitas dikurangi bunga yang pertama. Anuitasnya tadi 800.000 dikurangi bunga yang pertama adalah 180.000. Jadi angsuran pertamanya 620.000. Setelah diperoleh angsuran pertama, baru kita bisa menggunakan rumus yang kedua. AN sama dengan AK dikali 1 tambah I pangkat N dikurangi K. AN ini adalah angsuran yang akan kita cari, yaitu angsuran ke-7. AK ini angsuran yang sudah diketahui, yaitu A1-nya. A7 sama dengan A1 dikali 1 tambah I pangkat N-nya adalah 7 ya, karena angsuran ke-7. K-nya 1. K ini dari angka sini, angsuran yang sudah diketahui tadi. Angsuran pertamanya 620.000 dikali 1 ditambah I-nya 0,012 pangkat 7 kurang 1 hasilnya adalah 6. Nanti kalian cari dulu, hitung dulu dengan menggunakan kalkulator yang bagian ini. Diperoleh hasilnya adalah 1,0742. Baru dikalikan dengan 620.000. A7-nya diperoleh 666.004.
Jadi besar angsuran ketujuhnya adalah Rp666.004. Demikian penjelasan tentang anuitas. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.